Lagi gue masih curhat soal wanita. Oh, gimana yang kemarin? Ini bahaya nih kalau diomongin di sini. Ini lagi nge-vlog nih sekarang. Terus gue harus keluar. Apa nggak apa-apa gitu aja, Nggak masuk apa-apa, aja. ikut. Hai pemirsa, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan saya dan kali ini bersama Kamarati Kusuma. Nah, jadi di vlog Vlog kali ini gue yang ngomong jadinya. jadi vlog kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia jurnalistik, karena memang kita berdua dari backgroundnya memang. Tapi kita nggak berdua aja guys. Sebenarnya kita nggak berdua, ada penampakan juga di belakang. Coba. Iya, di belakang. Dia nggak mau nongol guys Dia nggak mau karena nongol. belum ada ininya, Jadi sensornya. Kita kan tuh udah lama nih di dunia jurnalis. Jadi kita pengen sharing aja gitu kan. Dulu sama Rati tuh bareng di kantor yang kedua gue, itu bareng Marati. Terus Kantor pertama gue, kantor kedua lo. Iya, Iya, benar. kantor kedua gue. Terus akhirnya pertama gue. kantor Oh iya, pertama kantor dia juga. pertamanya dia juga. Iya. Jadi gue kantor kedua, ini kantor ketiga gue berarti. Maksudnya di TV ya, di TV. Jadi pengen sharing gitu pengalamannya apa aja, terus tantangannya, dinamikanya sampai bisa menjadi mencapai cita-citanya sampai sekarang itu bagaimana. Kita langsung tanya kepada narasumber saya saat ini. Udah ada bersama saya Ibu Kamarati Kusuma. Gitu. Apa sih suka dukanya selama jadi jurnalis gitu? Jadi jangan cemulu dong. Kok gue gendut sih, Kar? Gue juga nih, tau nggak, mata gue kayak ngesembab banget, jadi gue kurang tidur. Tuh kan jadi salah fokus Gue kita. jadi kenapa jadi? Suka duka menjadi jurnalis. Apa? Ceritanya mulai dari mana ya? Yang mana yang menurut lu paling Kenapa berkesan? yang Jadi lu banget? dari awal masuk itu kenapa tiba-tiba lu milih untuk jadi jurnalis? Kenapa nggak jadi yang lain-lainnya aja gitu? Sejujurnya gue itu emang dari pertama lulus kuliah maunya adalah jadi presenter. Jadi gue presenter. kan masuk jadi presenter itu. Tapi nggak segmented, pengen jadi anchor gitu nggak? Iya, jadi presenter aja. Anchor, TV News berita anchor, gitu. ya. Oke, news anchor. Terus jadi gue lulus kuliah, terus langsung apply kerjanya lewat job fair dan cuma bawa 6 CV, 5-nya gue taruh di TV semua. Tadi dari gue sensor. Ada yang belet. Terus. terus. Jadi udah gitu alhamdulillah diterima di situ. Dari job fair itu masuk di TV pertama gue yang satu kantor sama Kara. Sebenarnya namanya iNews ya. Oh, disebutin nggak apa-apa. Oke, gue di situ kan karena gue di MNC Business ya awalnya. Tapi karena Sindo TV mau rebranding jadi iNews tuh jadi kurang orang kan. Akhirnya gue Kan beberapa kita kali kantor waktu itu. iya siaran Beberapa juga kali lu siaran kan di bareng. Nah, Tapi kita nggak pernah siaran bareng ya. karena gue masih anak baru dan belum mengerti dunia jurnalis seperti Dan apa. berarti lu nggak langsung bukan basic dari reporter dulu ya, bukan? Enggak. Jadi Iya. langsung jadi presenter. Jadi presenter dan associate producer jatuhnya ya. Iya, jadi. Gila, cool banget gak sih? Keren banget. Ya Anjir. Gila parah sih. Gila parah, Terus mau udah gitu, mau menangis parah. iya, jadi udah gitu gue nggak ada basic ini kan, Jurnalis. nggak ada basic jurnalis. Gue kan dulu hubungan internasional. Terus tau-tau gue HI dapet, ya? gue dapet programnya juga talk show. Jadi udah gue nggak bisa ngomong di TV, terus keselibet, gue tuh lidahnya masih kaku banget. Jadi siaran tuh kalau nggak keselibet, mungkin Rati namanya. ini salah satu yang menyaksikan juga. Lo pernah nggak sih bang, gue awal-awal siaran sering kan, kayak bapuk banget siaran gue. Terus gue pernah salah sebut nama gue sendiri. sebut nama gue sendiri. Gimana sih? Nama sendiri kalau sebut. Saking itu gimana tuh? Saking Grogi. Oh, grogol. Jadi Iya, grogol. ya udah salah sebut nama sendiri.
terus pernah salah sebut nama narsum juga, terus udah gitu ya itu sih pengalaman pas siaran awal-awal lah. Iya, paham. Gitu. Terus kenapa kan tadinya udah associate producer nih, ya produser lah ya gitu kan. Kalau di Anjus kan biasanya udah jadi produser gitu kan. Nah ini kenapa tiba-tiba kan sekarang pindah ke TV One terus malah kembali gitu? Sebenarnya perjalanan gue habis dari Anyus itu Jauh, ada lagi ya? jauh. Oh iya ada lagi ya. Gue pernah pindah ke TV lokal juga, ada 2 TV lokal yang gue pindah. TV lu yang lu pakai jilbab itu apa tuh? Oh itu gue freelance. Jadi gue jadi dia pernah setelah dari jadi dia pernah siaran dengan menggunakan hijab gitu. Jadi bukan karena dia berhijab, tapi memang tuntutan TV-nya dia harus berhijab. Sebenarnya karena dulu di MNC itu kan ada MNC Muslim ya. Terus gue suka nontonin di bawah tuh di podium 2 kan ada TV banyak ya. Lo masih inget nggak sih? Salah satunya adalah MNC Muslim. Terus gue selalu pengen coba gimana rasanya gue siaran berhijab. Akhirnya ada tawaran. Kesampaian dah itu kan. Kesampaian, tapi itu setelah gue keluar dari Anyus ya. Terus ada tawaran buat gue freelance. Akhirnya gue nyoba deh gimana rasanya. Ternyata tuh ya susahnya adalah karena penontonnya itu juga melihat sosial media gue, sedangkan gue di sosial media tidak berhijab dan tidak mencerminkan muslimah yang cukup baik. Oke. Alhasil jadi akhirnya ya udahlah daripada gue maksudnya gue udah ngerasain dan ya cukup menyenangkan, tapi ya udah. Tapi nggak gue lanjutin. Itu mungkin cuma berapa bulan aja ya. Oke, and then next pindah ke Jack TV. Enggak, jadi Banten TV ya? Iya, jadi gue pernah di Banten TV. Banyak banget TV yang masukin. Oh, My TV. Itu. Yang Rio kan ya? Iya. Yang Rio cuma berapa bulan itu sudah akhirnya. Oke. Katanya ada gosipnya yang gitu. Gitu. Jadi di Banten TV yang jadi InTV dan jadi My TV itu gue cuma 2 bulan aja. Abis itu gue pindah ke Jack TV. Oke, Jack TV. Kayaknya Jack TV udah agak lama deh. Kalau bisa disensor aja nanti gue kena lagi. Itu gimana tuh ceritanya? Nanti kalau ketahuan sama Jack TV gimana? Enggak, akhirnya terakhir di Jack TV itu pertama kalinya gue ngerasain turun ke lapangan. Oh di Jack TV, bukan di TV One malahan ya? Iya. Cuman Terus live report, terus udah pulang. so cantik gitu ya, kayak Cantik gitu. kayak diva gitu ya. Terus udah So gitu, diva dia. udah gitu di sana dibawain juga ini semua barang-barangnya. Jadi kita kayak ya udah cantik aja, tinggal tampil. Terus ya udah balik. Ya udah oke, so diva ya emang. Untung So mentalnya diva. nggak mental diva. Terus habis itu pindah ke TV One, kenapa bisa pindah ke TV One? Lo kenapa bisa pindah ke TV One? Enggak, gue tanya. lo kenapa bisa juga pindah ke TV One? Ini pembelot semua yang di sini. Semua nih. Sini dong, liatin mukanya, liatin dulu mukanya. Ini semuanya deh, ini juga dari Anyus nih. Ini kita satu alma mater lah ya. Iya, alma Dan mater. semua kita pembelot ke TV One jadinya. Gue pindah ke TV One itu ceritanya adalah terus keterima deh. Alhamdulillah, padahal tuh for you information, TV One tuh picky loh menerima orang dari luar. Jadi mereka tuh selalu ngerekrut reporter GDP-nya ya, untuk jadi presenter. Mostly selalu seperti itu. Jadi mereka tuh jarang ngambil dari luar gitu. Itu kayak kalau misalkan lu terpilih berarti lu beruntung gitu. Iya. Thank God gitu kan, kayak Tuhan gitu. Nih, terus apa yang paling berkesan selama jadi jurnalis? Apa mungkin pernah liputan perang kah, demo kah? Sebenarnya kalau Apakah banjir kah? kalau di TV-TV yang sebelumnya lebih pengalamannya lebih kepada narasumbernya yang bagus-bagus banget gitu ya. Di sini juga bagus-bagus banget. Maksudnya kalau di pengalamannya adalah kayak wawancara menteri, wawancara kepala daerah, kepala lembaga gitu-gitu. Cuma kalau di TV One kan kita sekaligus reporter dan juga presenter juga. Jadi beberapa kali ya
ya itu ya yang sebelumnya mungkin lo ngerasain di TV pertama lo, cuma ini kalau gue baru ngerasain di TV ini. Kayak misalnya gue harus liputan di tempat sampah yang di kolong tol Yoto Yono. Terus waktu lagi sengketa pilpres di MK itu kan rusuh ya. Iya, itu gimana tuh? Iya, gue juga salah satu yang diturunin, dan waktu itu kebetulan yang diturunin itu ada beberapa presenter senior. Terus gimana nih pengalaman? Jadi pengalaman apa yang paling berkesan? Jadi kayak selama jadi jurnalis apa pernah banjir-banjiran kah, liputan atau mungkin dikirim ke Palestina kayak kemana kayak? Lu nggak mau dikirim Palestina? Enggak sih, waktu itu kan gue mau dikirim ke Palu. Ternyata tadinya nggak ada kan penerbangan ke sana. Akhirnya subuh disuruh naik Hercules. Gue udah nunggu lama di Halim. Herculesnya udah tidak menampung media-media yang, jadi sebelumnya ada satu tim, ada timnya. Sebenarnya semuanya berkesan Kara. Jadi ya nggak sih? Iya. Semuanya berkesan kan? Nggak tahu. Kalau menurut lo? Ada yang berkesan, ada yang biasa aja. Oh iya sih. Iya dong, ada yang biasa. Kalau menurut gue gini, karena paling kan kita bertiga ini mungkin di TV atau di media ini udah. Kita bertiga sebenarnya, cuman di sini ada lihat nggak? Nah ini aja bisa dilihat oleh mata gaib nih di sini orangnya tuh. Udahlah, udah lebih daripada 7 tahun. Jangan kasih tahu, ketahuan umurnya. Semuanya tua, dan ini kayaknya seumuran juga. Tapi intinya adalah kalau jadi jurnalis itu lo kerja, tapi lo kayak nggak berasa kerja, karena ya tiap hari lo mempelajari hal-hal baru, dan iya, ketemu orang-orang baru gitu loh. Jadi nggak berasa tuh gila udah 5 tahun, udah 7 tahun, udah 10 tahun. Jadi nggak monoton, pekerjaannya tuh nggak monoton. Iya, nggak monoton. Itu terus. Dan apa? Lo nggak pusing kayak ada deadline atau lo pulang ke rumah bawa kerjaan yang belum kelar gitu. Jadi iya, jadi udah selesai di situ ya. Iya, siaran lo udah beres, liputan lo udah beres. Mau tadi siaran itu berantakan ya udah selesai aja, nggak ada namanya revisi kan, revisi siaran. Evaluasi ada ya mungkin, tapi revisi emang buat ini nggak ada. Gue itu kan sebenarnya anaknya pendiam ya. Masa sih? Lo percaya nggak sih? Gue nggak percaya lo pendiam sih. Lo percaya nggak sih? Kalian percaya nggak sih kalau gue tuh anaknya pendiam dulu, terus udah gitu. Cinco? Iya, terus udah gitu. Kalau lo mungkin aslinya bawel ya, kalau gue kan pendiam. Gue juga pendiam. Kayak lo lagi sakit, lo lagi galau, lo habis putus malamnya, habis nangis-nangis, mata bengkak. Nggak peduli. Terus besoknya harus siaran, terus harus ini nih, gue kan lagi kebetulan ini aku nih kayak kurang tidur nih 2 hari, 2 malam nggak kurang tidur. Jadi habis kayak menangis semalam. Nggak nangis, tapi nggak tahu nggak bisa tidur. Jadi dan pagi-pagi tuh jam 6 harus siaran, dan lu tuh harus nggak peduli, lu harus fresh, lu harus bagus, lu harus tetap cheerful. Apalagi program gue yang pagi-pagi itu yang sport itu gue dituntut untuk harus selamat pagi, nggak bisa yang kayak selamat pagi, nggak bisa. Harus yang benar-benar program gue juga sih harus menuntut. Iya, jadi program kita sebenarnya menuntut untuk kayak bawel dan cheerful. Kayak kalau liputan tuh paling seru ya, karena gue pernah liputan tuh ini sisi jadi kayak liputan udah pernah diusir belum sama orang, sama security. Lu mau liputan tapi lu diusir. Belum pernah kan? Gue udah pernah diusir. Itu baru kemarin gue diusir sama. Jadi kayak kebakaran gitu di rumah sakit Polri kemarin. Baru datang nih ya. Baru datang nih teman-temannya. Baru benar masuk ke dalam, terus tiba-tiba nggak boleh diusir. Terus dasarnya memang orang Sulawesi ya. Ininya oktavnya langsung 5 oktav, nggak yang orang kan dari bawah ini langsung ke 5 oktav. Dia bilang, apaan sih nyuruh pulang nih, emang bapak siapa gitu kan, saya security sini. Ya udah pak bentar gitu kan, ini cuma mau ngambil gambar doang, liatin video, bukan ngambil gambar video ya, tapi dari handphone, pengen ngasih tahu kalau udah di sini gitu kan. Truk, karena kan gue selalu gitu tuh sama Korlip, udah nyampe sini truk, nah, udah kirim gimana situasi truk ini, truk, biar gue nggak mau basa-basi terlalu banyak, biar mereka aja yang menilai gitu kan. Jadi gue langsung kirim gambar gitu. Terus bapak ini ngoceh mulu, lu nggak boleh gini tasnya gue giniin aja handphone. Gue bilang bapak ngomong aja sendiri, ngomong nih sama orang kantor. Terus akhirnya dia ngomong dong, nggak boleh liputan bla 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 bla. Dan akhirnya gue duduk di pojok terus, tapi masih dalam lingkungan kantor itu sambil gue main handphone. Terus kemudian ada beberapa wartawan yang diusir gara-gara dia ngambil gambar terus disuruh hapus. Terus kan diusir, dan gue pun kena usir, kayak sana jauh diusir kita, kayak sedih dong. Ya akhirnya lu bisa liputan nggak?
liputan, tapi ya nggak bisa liputan, ya udah hari pulang. Tadinya mau live di situ tapi nggak bisa, ya udah gue akhirnya pergi cabut. Tapi nungguin dulu sampai jam berapa gitu, Baru lo balik. gitu. Kalau Mas belakang, Mas ada nggak pengalaman yang kayak paling berkesan gitu, kayak entah tuh kayak gue tadi diusir orang, udah kayak sedih banget. Kadang-kadang gue ya ampun gini banget jadi jurnalis diusir Gue orang. enggak, tapi ngomong aja ya, enggak usah. Ngomong aja. Sama tanya Jadi dia Mawar. nampaknya di sini nih kayak jadi namanya Mawar, saya awalnya cuma coba gimana? Kalau gue dikejar udus gembel. Waduh gembel. Tahu udus gembel? Oh, Iya, tahu. Lo Gunung lagi ke Merapi. Merapi. Gue di Gunung Sinabung. Oh ya ampun. Itu wah, kuping gila gue sih. panas, sepatu gue panas, dan mobil semua lari-lari. Mobil ngebut di kampung-kampung sana. Terus ini lo kamera lo gimana? Kalau ditanyain kamera gimana guys? Aman atau enggak? Kalau enggak nanti pulang-pulang kantor nggak aman. Enggak, jadi ceritanya kita kan ada zona aman, ada zona merah ya kan. Terus sudah dibuka radiusnya ke 3 kilo. Kita masuk ke perkampungan gitu karena banyak warga yang ngambil barang untuk ke penampungan kan, ke pengungsian kan. Pengungsian, Iya. Kita sampai sana kok sepi. Hmm. Ya kan, ada beberapa udah gua ambil gambar segala macam, tiba-tiba warga sana mungkin udah biasa kali ya, udah biasa ngedenger letupan atau ngerasain Panasnya. gitu. Terus kayak kita begitu ngeliat gunung, arah angin ke arah kita, ke arah kampung itu, udah buru-buru kita masuk mobil, itu driver ngegas kenceng-kencengnya. Gue pun lari ke mobil itu, sepatu gue, telapak sepatu gue itu udah panas, kuping gue udah panas ini. Gila. Kuping gue udah panas. Langsung buru-buru gue kayak Itu nggak ada yang jagain ya? Nggak ada. Itu di kampung, di pedalaman, jadi kayak lu kayak masuk situ, warga situ itu kayak udah tahu kapan dia harus cabut gitu. Oke, Iya, jadi iya. mereka udah tahu malah kalian malah masuk Nah, gitu. iya, kalau kayak kita kan kayak Nggak tahu. kan. Nah, maksudnya kan ada yang koordinasi gitu, ada ininya nggak sih kayak apa sih? jauh, pos pantau jauh. Pos pantau. Nah, Pos pantau pun mereka kan mantau kan. terus dari kenapa masuk ke jauh. situ? Sebenarnya tadinya aman karena Oh. nggak ada arah angin ke arah sini. Oh, jadi angin yang bawa wadus gembel Iya. itu ya. Itu yang paling deg-degan sih gua. Untung Karena lo masih hidup. AC udah full, mobil panas men. AC udah, untung aja tuh ban mobil nggak pecah. Iya. Kalau ban Gila. mobil tuh pecah, mampus lagi. Itu kan parah tuh, wadus gembel itu kan bisa langsung angus. Gue sih belum pernah ngerasain ke itu ya. Gunung Maksudnya gue selama liputan belum pernah ke daerah-daerah. Ya udah, Korlip kalau yang dengar tolong kirim Kamarati ke daerah. Gue jadi Kalau mau wedes-wedesan. dikirim ke Yerusalem mau nggak? Enggak, Nggak mau. Palestina? enggak. Nggak mau. Maunya di mana? Gue maunya dikirim ke Eropa, Ya. dikirim ke Itu bukan Amerika. kerja anjir, itu liburan. dikirim ke Australia. Gue mau. Ya. Bisa sih. Bisa kan? Bisa. Asal? Bisa. Asal. Ya udah tadi bisa, tunggu aja, santai aja. Bisa itu, bisa. Gitu. Tapi gue serius jujur, gue pengen banget liputan ke daerah-daerah konflik seperti itu, kayak di jalur Gaza. Gue pengen banget serius, nggak bohong, gue pengen. Tapi lu nggak bisa pakai high heels. Ya Iya. nggak juga sih. Dan that you had you could do so. kayaknya lo doang deh, semua orang yang reporter yang Gua live doang yang- report dan lalala segala macem, lo doang Yang pakai high heels. heels. Karena gue nggak bisa hidup tanpa high heels. Jadi kayak nggak tahu ya, gue nggak suka kalau gue nggak Nah, baru sekarang itu baru di TV One gue kerja itu pakai sepatu Keds. Biasanya gue pakai sepatu Keds, tapi karena gue males, jadi ini gue tetap pakai lagi heels walaupun pendek gitu kan. Dulu waktu gue di RTV, dia yang tanya kalau gue lagi ini, gue pakai sepatu boot. Tapi boot ada yang haknya di bawah. Haknya, iya, iya. Tetep kan nggak bisa nggak pakai hak. Kemarin waktu pertama dimasuk TV One, gue waktu itu disuruh bikin LOT, terus gue pakai Apa? sepatu gue lebutan yang sakit kalau dipakai berdiri, kalau lama kaki gue bengkak hasilnya. Jadi ya begitulah. Nah sekarang udah nggak kuat mungkin karena ada faktor U ya, karena kan sekarang kemarin kan umur gue masih 21, sekarang 25 lah. Jadi Bohong gitu. banget anjir. Bohong banget tuh. Jadi apa dong buat pemirsa yang tadi lo sebutin tuh apa? Apa kesimpulannya ya gini loh, jangan cuma ngeliat orang itu dari layar gitu kan. Misalkan nih Kamarati ini udah di layar di Apa Kabar Indonesia pagi gitu kan, ya jangan ngeliat itunya, tapi kayaknya lu langsung enak deh
Iya nggak sih? Enggak juga. Wah, nggak juga, langsung enak juga, langsung Cuma- enak dia. cuma Sebenarnya kadang-kadang- bukan langsung enak kalau gue kenal Rati kan udah lama. Gue kenal dia langsung udah enak. bukan langsung enak. Langsung dapat. Cuman dia nggak pernah kebagian yang nggak enak gitu aja bedanya. Iya, makanya sama aja tuh. Sama aja dong, Sama aja. Bang. Jadi dia kayak dia tuh bagus banget rezekinya nih anak nih. Ini kan kita runtutnya nih kan. Dia langsung kerja di TV, dia langsung kerja sebagai presenter dan associate producer. Terus kemudian pindah, dia tetap jadi presenter walaupun gak jadi produser ya. Associate producer juga. Tetap jadi associate producer. Jadi kayak begitu terus masuk TV One, dia baru jadi reporter. Mungkin dia akan kekal jadi reporter sih. Karena kan kebalik, yang karir kan dari bawah ke atas gitu ya. Ini kebalik dia. Kalau gue dulu kan reporter, udah ngerasain namanya banjir, kebakaran udah pernah. Itu live kebakaran, sumpah gue nggak konsen. Paling nggak konsen itu karena kuping gue panas sumpah, panas. Jadi karena kayak ini ya. panas, api, bener-bener api, panas. Kirain panas omongan netizen. Bukan. Tapi sebenarnya maksud gue karena dunia ini nggak long last ya, apalagi maksudnya dunia presenter, lo dunia reporter nggak long last kan, jadi ya selagi masih ada Nikmatin waktu, aja sih. nikmatin aja sih. Iya, nikmatin. Gue dulu waktu pas baru-baru taruh di program gitu ya, atau dipegang acara talk show tuh gue belajarnya matematikan, jadi kayak sampai malam terus nangis kayak gue goblok banget, terus gue belajar Masa lagi. sih, bukannya talk show kayak lebih. Jadi ini nih, karena mungkin gue dulu waktu di iNews gue bawa talk show ya, jadi kayak ngerasa talk show tuh kayak gini enak ngobrol. Iya ngobrol, Nah, cuma lo gue harus mengerti kontennya. Misalnya kayak waktu itu kan gue tiba-tiba gue masuk TV One disuruh baca prompter, gue kayaknya awal-awal gue juga gitu, belibet. Nah, sekarang sih intinya. Jadi ya kalau lo yang cantik juga banyak di luar sana. nah itu dia aku bilang, jadi orang jurnalis itu tuntutannya banyak ya. Jadi kalian nggak bisa berpikir kita masuk pagi, masuk siang, masuk malam, itu nggak ada. Kayak kita tuh kerja by shift pertama, which is by shift kita nggak akan menikmati namanya libur nasional gitu kan, kayak orang libur lebaran. Kita kerja, jangan sedih. Gue udah bertahun-tahun nggak pernah lebaran. Sama gue juga ini kayak di TV One ini gue enggak sih, tahun lalu gue lebaran sih. Gue nggak lebaran. Lebaran pulang kampung, tapi karena kan gue udah agreement sama Iya. jadi kayak udah. Tapi ya itu udah biasa. Sebelumnya pertama kali gue jadi reporter itu, jadi ya reporter jadi presenter juga sih, cuman pas lagi orang lagi sholat id, gue lagi itu jadi stand upper, dan itu gue sedih, pengen nangis gitu kan. Ya udah, itu udah biasa. Tapi kalau memang lu cinta sama pekerjaanmu, apapun tantangannya pasti lo akan tetap stay. Sama kayak kalau cinta sama seseorang, lu pasti akan tetap stay walaupun dia busuk, walaupun dia jahat sama lu, ya nggak sih begitu. Jadi kayak filosofinya itu seperti itu. Jadi kayak jangan cuman kayak ngeliat, ya enak ya di TV, enak lah ya, itu pressernya parah. Belum kalau kita siaran nih, presser nih di sini nih. Apalagi sekarang ya. Kan di sini ada earpiece nih. Ini selalu diteriakin nih apa kek. Belum lagi kalau kita lagi baca, ininya earpiece-nya audionya dari atas nggak ditutup, jadi mereka denger lagi teriak-teriak, itu kan nggak enak banget sumpah. Apalagi sekarang ya, gue ngerasa sejak di TV One itu, maksudnya orang tuh gampang lebih membuat lo banyak tekanan. Misalnya ya, si penonton ini atau netizen tuh dengan gampangnya berkomentar Suka-suka kalau dia. lo bikin salah gitu. Iya. Salahnya tuh padahal nggak big Nggak, deal gitu. jadi kayak komentarin. Kadang-kadang ini netizen juga suka body shaming deh. Gue paling sebel nih, gue yang video lu kirimin itu ke gue itu kan rame tuh komentar netizen tuh, gue malas banget sumpah. Tapi ya udahlah, ini resiko gue gitu kan. Soalnya kita juga manusia gitu loh. Gue kadang-kadang juga suka sebel kalau ada yang komen-komen kayak negatif tuh pasti selalu gue hapus. Terus kalau ada yang DM kayak haters gitu ya, terus ngomonginnya porno atau apa tuh selalu gue hapus juga. Dan orang tuh kayak dengan mudahnya gitu, ngerti gak sih, kayak ya contohnya kasusnya si Vena lah, maksudnya dengan mudahnya lo ngejudge orang gitu, padahal lo nggak tahu histori apa di belakang itu, cerita belakangnya gitu. Bener, makanya itu yang gue bilang tuh. Jadi ya begitulah. Jadi buat kalian yang punya cita-cita pengen jadi jurnalis, sebenarnya persiapkanlah mentalnya dulu ya, kayak bener sih. Dan sekarang gue kalaupun ngomong di TV itu, entah siaran entah liputan tuh bener-bener gue filter karena Oke guys, karena berhubung gue udah mau kebelet pipis banget dari sebelum video ini direkam.
Jadi jangan lupa banget, please mohon bantuannya, like and subscribe biar gue tuh makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Dan boleh komentar mau bikin video apa, ngobrol sama siapa atau apa gitu kan, karena kan memang akun saya kan baru tuh, belum banyak, jadi masih belum segmented banget gitu. Jadi seputar vlog Jadi aja, intinya ngobrol-ngobrol. kalau mau jadi jurnalis apa? nonton vlognya Kara. Oke. Akun saya kan baru tuh, belum banyak, jadi masih belum segmented banget gitu. Jadi seputar vlog Jadi aja, intinya ngobrol-ngobrol. kalau mau jadi jurnalis apa? nonton vlognya Kara. Oke.